Tiap mengawali kadangan, pertanyaan saya akan selalu tetap sama, yaitu ada yang mengalami kesulitan? Ada enggak yang mengalami kesulitan? Entah itu di dalam patrap samadhi atau di luar patrap samadhi. Ada? Enggak ada? Enggak ada yang mengalami kesulitan? Enggak ada? Enggak ada. Ada enggak yang masih penasaran tentang kadangan kita malam kemarin soal seks atau senggama? Ya, ada yang masih penasaran? Enggak ada juga. Kalau enggak ada ya saya tak masuk kasebo lagi. Aslinya itu ada, cuma dikarenakan panjenengan tidak menyadari, sehingga panjenengan tidak tahu itu. Kenapa saya katakan seperti itu? Diam ketika bersamadhi itu tidak gampang, ya, itu tidak gampang. Kebajikan atau menebar kesadaran rasa cinta kasih sayang Romo kepada apapun, siapapun, dimanapun, dengan teknik menikmati rasanya kelakuan yang kita lakukan, itu juga tidak gampang gitu loh. Itu juga tidak gampang itu. Mungkin hanya saja dikarenakan panjenengan baru belajar berkesadaran, panjenengan nggak menyadari titik-titik mana, bagian-bagian mana yang sulit. Panjenengan anggap biasa-biasa saja itu. Secara hidup, diam ketika bersamadhi itu adalah penentu dan kendali. Secara kehidupan, melakukan kebajikan atau menebar kesadaran rasa cinta kasih sayang Romo itu juga kendali dan penentunya. Lah, dua-duanya itu hanya dapat dipraktekkan atau dijalankan atau dilakukan dalam keadaan sadar diri. Artinya tidak lupa bahan dan asal-usul raganya, bahan dan asal-usul jiwanya, bahan dan asal-usul hidupnya. Nah, ini tidak gampang loh, Pak. Ini tidak gampang. Dikarenakan kita belum terbiasa di situ.
Diam ketika kita bersamadi. Apapun itu tentang Tuhan, kita akan bisa mengerti dengan baik. Kita akan bisa memahami dengan baik, kita akan bisa mengetahui dengan baik. Jika tidak, bisa dipastikan pasti tidak baik. Karena apa? Karena Tuhan itu, yang dimaksud Tuhan itu lembut, lembutnya lembut, halus, halusnya halus. Kita sangka merah, belum tentu merah dia, karena dia bisa menjadi hijau. Kita anggap baik, belum tentu baik, karena dia juga bisa menjadi jahat. Sebab karena itu, Tuhan disebut sebagai gaib. Karena tidak bisa diprediksi, tidak bisa dikira-kira, tidak bisa disangka-sangka, tidak bisa diduga-duga. Juga tidak bisa dipolitiki, itu tidak bisa. Didekte, tidak bisa. Jadi, hanya ada satu jalan untuk menghadapi Tuhan, yaitu diam. Kalau kita tidak diam, kita akan terkecoh. Karena apa? Karena Tuhan adalah maha segalanya. Bisa saya pastikan terkecoh kalau tidak diam. Jadi, agar supaya tidak terkecoh, hanya ada satu cara, hanya ada satu teknik, yaitu diam ketika berhadapan dengan Tuhan. Manakala kita diam, maka apapun itu, maka Tuhan sendiri yang melakukan. Kita tidak ikut melakukan. Kalau kita sampai ikut melakukan, pasti tidak sama. Karena tidak sama, pasti simpang siur. Pasti terkecoh, karena tidak sama. Nah, agar supaya tidak terjadi perselisihan dari ketidaksamaan ini, maka salah satunya harus diam. Kalau Tuhan yang diam, tidak mungkin masa Tuhan suruh diam. Artinya suka tidak suka, mau tidak mau, kita kan yang harus diam. Karena Tuhan tidak mungkin diam. Kalau Tuhan diam, kacau semua dunia. Kalau Tuhan yang diam, kacau. Agar supaya tidak kacau dan Tuhan bisa melakukan apapun sebebas-bebasnya dia, maka kita harus diam. Nah, ini tidak gampang. Karena kita terbiasa mengganggu Tuhan. Kita terbiasa ngerecoki Tuhan. Kita terbiasa ikut campur urusan Tuhan. Bahkan kita terbiasa merebut dan mengambil alih pekerjaan Tuhan. Disuruh diam, harus diam, kan tidak gampang. Perlu pelatihan bersungguh-sungguh. Kalau bisa diam menghadapi Tuhan, maka tidak ada sesuatu apapun yang mustahil. Tidak kita mengerti, tidak kita pahami, tidak kita ketahui. Kalau kitanya mau diam. Tapi kalau kitanya tidak bisa diam, tidak mau diam, maka Tuhan yang akan diam. Lah, kalau Tuhan yang diam, kacau semua. Kacau semuanya, kacau. Kalau Tuhan yang diam. Artinya, diam ketika kita bersamadi setelah patrap, ini melampaui segalanya. Jadi jangan remehkan ya. Jangan diremehkan. Diam, tapi isinya kan Tuhan. Karena diam, sehingga yang menjadi isi adalah Tuhan. Jadi jangan dianggap sepele. Hah, cuma diam?
Jangan dianggap sepele. Sebab diamnya kita ketika bersamadi, isi daripada jiwa raga kita adalah Tuhan. Sebab karena itu saya katakan diam di dalam samadhi adalah melampaui segalanya. Apapun itu yang kita belum mengerti dan kita tidak mengerti, yang kita belum paham dan kita tidak paham, yang kita belum tahu dan kita tidak mengetahui, akan menjadi ngerti, akan menjadi paham, akan menjadi tahu. Karena ada yang memberi mengerti, ada yang memberi pemahaman, dan ada yang memberi pengetahuan. Siapa dia? Tuhan itu sendiri. Nah, kalau pengertian, pemahaman, dan pengetahuan ini langsung dari Tuhan, ya nggak ada tidak baiknya. Nggak ada tidak hebatnya, itu nggak ada. Itu seputar patrap samadhi. Di dalam laku. Di luar patrap samadhi, ketika kita bermasyarakat, ketika kita berbaur, adalah melakukan kebajikan atau menebar kesadaran rasa cinta kasih sayang Romo kepada apapun, siapapun, dimanapun, hingga sampai kapanpun. Ini juga melampaui seluruhnya loh. Seluruhnya terlampaui hanya dengan melakukan kebajikan atau menebar kesadaran rasa cinta kasih sayang Romo. Ini sudah melampaui. Bagi yang masih awam, pasti ada pertanyaan di situ. Padahal melakukan kebajikan atau menebar kesadaran rasa cinta kasih sayang Romo ini sudah melampaui seluruhnya. Kebajikan atau kesadaran rasa cinta kasih sayang Romo paling sederhana, paling gampang, paling ringan, paling dekat, dan itu gratis. Tidak harus meneteskan keringat, bahkan tidak perlu mengeluarkan tenaga. Adalah menikmati rasanya kelakuan yang kita lakukan. Itu paling sederhana. Atau bisa dikatakan minimal. Paling minimal. Lah, dengan minimalnya kebajikan atau kesadaran rasa cinta kasih sayang Romo ini, sehingganya bisa disimpulkan tidak ada satupun manusia hidup yang tidak mampu melakukannya. Nah, tidak ada satupun manusia hidup yang tidak bisa melakukannya, yang tidak mampu melakukannya, yang tidak kuat melakukannya. Lawong hanya menikmati rasanya kelakuan. Tidak pakai modal, tidak harus meneteskan keringat, bahkan tidak harus menggunakan tenaga. Jadi tidak ada alasan untuk tidak mampu melakukan, tidak kuat melakukan, tidak ada alasan. Lawang cuma menikmati rasanya kelakuan. Dan itu paling minimal itu. Walaupun minimal, tapi melampaui seluruhnya. Melakukan kebajikan atau menebar kesadaran rasa cinta kasih sayang Romo. Setidak-tidaknya
dibuat minim. Yaitu menikmati rasanya kelakuan yang kita lakukan. Ini sudah melampaui seluruhnya. Sudah melampaui seluruhnya. Seluruh tentang apa? Seluruh permasalahan-permasalahan dunia. Seluruh permasalahan-permasalahan kehidupan. Nah, itu kendalinya ada di situ. Gemboknya ada di situ. Penentunya ada di situ. Kalau penentu spiritual atau penentu ketuhanan, apapun itu tentang Tuhan, apapun itu yang terkait dengan Tuhan, penentunya, kendalinya ada di diam ketika bersamadhi. Namun penentu atau kendali selain tentang Tuhan, yaitu tentang alam semesta seisinya, itu kendalinya atau penentunya ada di kebajikan atau kesadaran rasa cinta kasih sayang Rama. Lah, praktek daripada melakukan kebajikan atau praktek daripada menebar kesadaran rasa cinta kasih sayang Romo ini, saya buat minimal. Yaitu dengan menikmati rasanya kelakuan yang kita lakukan. Itu minimal. Lah, dengan minimal yang saya sampaikan ini, sehingganya nggak ada alasan manusia hidup nggak bisa melakukan, nggak mampu melakukan, nggak kuat melakukan, itu nggak ada alasan. Lawang hanya menikmati rasanya kelakuan. Kalau dibuat maksimal, kalau menggunakan maksimal, mungkin ada sebagian manusia hidup yang tidak bisa melakukan dan tidak mampu melakukan. Kalau dibuat maksimal. Tapi saya tidak menggunakan maksimal, menggunakan minimal yang tidak bermodal apapun. Apa yang lagi kadangan. Nah, itu kan. Hanya dengan menikmati rasanya kelakuan yang kita lakukan. Oh, ini sudah melampaui seluruhnya. Tidak ada yang tidak terlampaui di sini. Kenapa saya katakan begitu? Sebab semua kejadian-kejadian yang terjadi kita alami, itu semuanya kan kelakuan kita. Ada enggak sesuatu kejadian terkait dengan kita yang itu bukan kelakuan kita? Semua kejadian terkait diri kita adalah kelakuan kita sendiri. Apapun itu. Tidak ada yang tidak. Lah, kita hanya menikmati rasanya saja. Kita hanya menikmati rasanya saja, bukan yang lain. Coba perhatikan dan saya akan membahasnya lebih dalam lagi. Kita diberi hidup, kita diberi kehidupan oleh hidup kita selama 24 jam full, tanpa jeda. Atau sehari malam full, tanpa jeda. Tanpa spasi, tanpa titik, tanpa koma. Kita itu diberi kehidupan oleh hidup kita selama 24 jam full, non-stop.
Satu itu. Yang kedua, tidak ada satupun pergerakan jiwa kita dan pergerakan raga kita yang itu bukan gerak-geriknya hidup. Lah, gerak-gerik yang terjadi selama 24 jam full non-stop ini udah komplit, udah lengkap. Ada gerak-gerik tidur, ada gerak-gerik bangun, ada gerak-gerik bergerak ketika sedang tidur, ada gerak-gerik duduk, ada gerak-gerik berjalan, ada gerak-gerik bekerja, ada gerak-gerik beol, ada gerak-gerik pipis, ada gerak-gerik makan, ada gerak-gerik minum, ada gerak-gerik medang, ada gerak-gerik merokok, ada gerak-gerik seks atau senggama, ada gerak-gerik mimpi, ada gerak-gerik berkomunikasi dengan orang lain, ada gerak-gerik menghadap atasan, ada gerak-gerik kerja buruh. Apa yang tidak ada di situ? Nah, makanya saya katakan melampaui di situ, melampaui. Jadi jangan dianggap sepele. Menikmati rasanya kelakuan yang kita lakukan jangan dianggap sepele. Sebab apa? Kelakuan kita selama 24 jam full non-stop. Wow. Kalau jenengan tulis satu persatu menghabiskan buku berapa itu? Mata kita saja selama 24 jam full melakukan kedap-kedip ini berapa kali? Hah? Bisa jenengan ngitung. Hanya dengan menikmati rasanya kita mampu melampaui semua itu. Sehingganya tidak ada satupun pergerakan dan pergerakan yang tidak kita sadari. Lah, kalau semua pergerakan dan pergerakan ini kita sadari, untuk apa kita ngerancang? Nah, untuk apa kita berencana? Prosesnya, hasilnya, bagaimana memulai, lawang sudah tahu. Semua pergerakan jiwa kita itu adalah hidup yang menggerikan. Semua pergerakan tubuh kita itu adalah pergerakan hidup atau hidup yang menggerakkan. Dan kehidupan yang diberikan oleh hidup kita selama 24 jam full non-stop. Wow. Ratusan bahkan ribuan pergerakan dan pergerakan. Semuanya itu harus berhasil disadari. Karena jika tidak disadari, bahaya. Kalau tidak disadari, pasti tidak tepat. Karena tidak tepat, jadilah masalah. Lah, yang namanya masalah ini, ujungnya adalah bahaya. Risikonya adalah bahaya. Lah, praktek menikmati rasa kelakuan yang kita lakukan ini bermula dari kita pertama kali membuka mata sampai menutup mata lagi. Jadi praktek menikmati rasanya kelakuan yang kita lakukan ini nggak ada yang nggak tersebut di dalamnya, termasuk seks atau senggama. Gitu loh.
Jadi apapun itu ndak usah resah, ndak usah dirancang, ndak usah direncanakan. Nikmati saja rasanya, lalu perhatikan apa yang terjadi. Sederhana kan? Kalau ada minimal berarti ada maksimal. Lah, kebajikan, melakukan kebajikan atau menebar kesadaran rasa cinta kasih sayang Romo, maksimalnya yang seperti apa Pak Web? Maksimalnya kita harus berkorban untuk umum, bukan pribadi. Itu maksimalnya. Nah, kalau kita bisa melakukan kebajikan atau menebar kesadaran rasa cinta kasih sayang Romo ini dengan maksimal, oh lebih cepat. Lebih cepat. Tapi kan tidak menutup kemungkinan bahwasanya ada yang tidak mampu kan? Makanya yang saya gunakan minimal, bukan maksimalnya. Kalau yang digunakan adalah maksimalnya, banyak orang-orang yang tidak mampu melakukannya. Tapi dikarenakan yang disebut Tuhan itu adalah maha cinta kasih sayang, maka bukan hanya yang maksimal yang diterima, minimal pun tetap diterima oleh Tuhan. Berkorban tentang kebajikan atau tentang kesadaran rasa cinta kasih sayang Romo, detailnya jelasnya seperti apa Pak Web? Seperti ini. Semisal contoh, di kampung Panjenengan ada pembangunan jembatan. Lah, jembatan ini kan bersifat umum, bukan bersifat pribadi. Karena yang menggunakan jembatan ini kan ratusan, bahkan bisa jadi ribuan orang yang menggunakan jembatan. Kalau Panjenengan melakukan pengorbanan atas pembangunan jembatan itu, entah itu tenaga atau apapun yang Panjenengan miliki, berarti Panjenengan sudah melakukan kebajikan dengan sangat maksimal. Dan Tuhan akan membayar mahal. Tuh. Semisal contoh lagi, di kampung Panjenengan ada pembuatan jalan. Nah, jalan ini kan bersifat umum, bukan pribadi. Kalau Panjenengan berani berkorban tentang pembangunan jalan itu atau pembuatan jalan itu, lah berarti Panjenengan sudah melakukan kebajikan dengan sangat maksimal. Atau menebar kesadaran rasa cinta kasih sayang Romo dengan sangat maksimal. Atau mungkin di lingkungan Panjenengan adalah lingkungan sibuk, lingkungan orang-orang sibuk beraktivitas. Untuk melakukan aktivitas, seseorang harus muter jauh karena tidak ada jalan yang singkat atau yang dekat. Kemudian Panjenengan berani mengorbankan secuil tanah Panjenengan untuk dijadikan jalan alternatif agar supaya orang yang super sibuk itu tidak terlalu jauh jalannya. Itu kebajikan yang sangat maksimal. Itu adalah kesadaran rasa cinta kasih sayang Romo yang sangat maksimal. Jadi pada intinya kebajikan atau kesadaran rasa cinta kasih sayang Romo itu universal.
bukan individu atau pribadi. Nah, kebajikan yang maksimal seperti ini kan banyak yang tidak mampu. Makanya saya tidak menggunakan. Yang saya gunakan adalah minimalnya.